Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang tidak belajar. Kafatil qamari lailatal badri, seperti cahaya rembulan bulan purnama, ala sairil kawakib, dibandingkan dengan seluruh bintang. Walaupun bintang itu yang ada berjuta-juta, tetapi dibandingkan dengan cahaya bulan purnama yang ada cuma satu, maka cahaya rembulan tersebut itu mengalahkan cahaya bintang yang berjuta-juta. Gitu. Itu diibaratkan orang yang ada ilmunya, atau katakan orang yang mau belajar. Gitu. Jadi 2 rakaatnya orang yang beriman itu lebih utama daripada jutaan rakaat orang yang beriman lagi, orang yang berilmu. Gitu. 2 rakaatnya atau rakaatnya sholatnya orang yang berilmu, itu lebih utama daripada jutaan sholatnya orang yang tidak dengan ilmunya. Itu katakan ilmunya tersebut belum bisa, dikarenakan dengan urusan ini urusan itu nangkepnya susah. Dengan rasa belajar tersebut bagaimana? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahwa. Jadi sebelum tua, bukan ya. Man intaqala, siapa orangnya yang berkeinginan melangkahkan kakinya liyata'allama ilman, untuk belajar, dalam artinya niat untuk belajar. Ghufira lahu qabla ayyahwa, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum orang tersebut melangkah. Jadi pada saat kita ada niatan saja ya, gitu, sebelum kita melangkah pun itu sudah diampuni dosa-dosa kita. Gitu. Jadi sangatlah beruntung apabila kita diberi kekuatan oleh Allah, mau hadir di majelis ilmu. Itu adalah suatu keberuntungan yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena hadirnya kita di majelis ilmu itu merupakan anugerah bahwa kita ini meskipun banyak dosanya, Allah ampuni dosa-dosa. Gitu ya. Makanya itu masya Allah berat banget untuk hadir. Itu berat, bukan main. Karena kenapa berat tersebut? Karena untuk menghilangkan siksa dari api neraka tersebut tidak bisa dihapuskan kecuali dengan belajar tersebut. Itu. Dengan kata lain, berarti orang yang belajar itu tidak akan disiksa di api neraka. Iya. Begitu. Walaupun banyak dosanya, iya. Asal dia niatnya masih mau belajar. Gitu. Lah dasarnya bagaimana? Ini manintaqala dia ta'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahwa. Tetapi awas, ada tetapinya, yang diampuni dosanya pun itu yang berkaitan dengan hakullah. Kalau dengan hakul adam nggak bisa gitu. Jadi harus bagaimana cara menghilangkan dosanya? Harus minta maaf gitu. Saya sering bercanda sama Pak Haji Dodi. Pak Haji, mohon maaf ya, saya sering bercanda gitu. Maafin ya
minta maaf aja. Nah, Ini saya minta maaf sama Mas Andri. Kuenya mana? kuenya mana? Oh, terlalu. Iya, gitu. Jadi sengaja itu. Jadi kaitan dengan Allah, meskipun dosanya sebanyak busa yang ada di lautan, nah sebegitu banyak dosa kita, tetapi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah diberi kekuatan untuk hadir di majelis ilmu, maka kekuatan nah yang diberikan oleh Allah tersebut adalah senyatanya, hakikatnya untuk melebur semua dosa kita. Waduh, masya Allah, enak banget ya. Nah, itu benar-benar keistimewaan orang yang mau belajar. Atau bukan di sini aja belajar mah, di mana aja. Begitu kita ngobrol, kita niatin belajar. Alhamdulillah nih hadir. Ini mah orang yang berilmu, kita niatin belajar. Gitu. Jadi obrolannya ada ilmunya. Jadi bukan soal tempat harus di musola saja. Gitu. Di tempat kerja kita sendiri gitu. Kita sendiri, sedangkan tidak ada yang mengarahkan. Nah, kita niatin untuk belajar. Belajar apa? Belajar mengamalkan. Gitu, belajar mengamalkan. Nah, jadi apa yang sudah didapat di majelis ilmu kita amalkan. Apa sih? Nah, kalau kita mencari nafkah untuk anak istri, nah kita niatkan ibadah, maka setiap langkahnya pun itu menjadi nilai-nilai ibadah. Gitu. Berarti berapa? 12 jam katakan kerja, per detiknya itu ditulis dengan nilai ibadah. Tuh, kalau kita niatkan ibadah. Tapi kalau enggak ini mah ya enggak aja kerja. Nah, gitu. Setelah diniatkan hasil maksudlah. Nah, berarti itu benar. Jangan kita lalaikan punya keluarga tersebut. Karena kita niatnya adalah untuk nafkahin keluarga. Gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi qurama'u mukramun. Wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu, muliakanlah olehmu semuanya ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu. Kalau ulama itu ain, tapi kalau dari hamzah ulama, nah itu udah kolaborasi. Kenapa? Jadi ada ulama, ada ubaru gitu ya. Kalau ulama, nah itu berarti ubaru. Kalau lama tuh itu, iya kan? Kalau nyebutnya pakai ain, nah itu orang yang berilmu. Kalau nyebutnya pakai hamzah, itu ya ulama. Gitu. Jadi itu nulisnya bukan langsung ini lama. Jadi lama dibacanya apa? Ulama. Gitu. Itu mah ini aja ya. Nah, fa innahum indallahi qurama'u mukramun. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama tersebut adalah orang yang paling mulia di antara orang-orang yang mulia. Gitu ya. Nih kita udah belajar, berarti itu adalah orang alim. Itu orang alim. Kita yang belajar namanya kita punya ilmu. Orang yang punya ilmu disebutnya alim. Nah, karena kita belajarnya baru sedikit ilmu yang dapat. Nah, lama kelamaan banyaklah ilmu yang didapat. Saking banyaknya ilmu yang didapat, kita merem. Nah, itu ilmu kebaca. Nah,
apalagi melek gitu. Bangun tidur ditanya langsung nyambung terhadap ilmu Allah. Nah, saking banyaknya itu disebutnya bukan alim lagi, tapi disebutnya ulama gitu ya, ulama. Jadi banyak sekali ilmunya, itu namanya ulama ya. Jadi hadirin kita di sini mudah-mudahan menjadikan wasilah penyelamat bukan cuma buat kita, buat orang tua kita gitu. Karena sejatinya apabila kita hadir di majelis ilmu, dengan sendirinya orang tua yang aturan tadi disiksa, dengan kita hadir di majelis ilmu, itu bukan cuma kita yang diampuni dosanya, orang tua yang tadinya mau disiksa itu tidak jadi diampuni dosanya. Tuh, masya Allah ya. Itu yang benar itu mah jelas-jelas kisahnya, jelas-jelas gitu. Artinya menjadi penguat bahwa setiap anak yang kita kita suruh bahasa kerasnya mah ya gitu, kita titipkan kepada ustadz gitu, kepada guru ngaji. Nah, pada saatnya orang tuanya tersebut meninggal, maka hadirnya anak tersebut di tempat ngaji, maka itu menjadi wasilah diampuni dosanya. Itu bukan cuma untuk kepada anak-anaknya, bukan cuma untuk kepada orang yang belajarnya, tapi kepada keluarganya pun itu menjadikan efek positif gitu. Jadi bisa memberikan pertolongan gitu ya. Jadi memberikan petunjuk buat kita, jangan anak kita diarahkan ke arah yang mana arahnya tersebut kepada dunia saja, tapi kita mohon kepada Allah berikan kekuatan agar anak kita itu mau juga belajar ngaji gitu ya. Itu kalau misalkan kita nih sering minta, insya Allah anak dengan sendirinya pengen ngaji, pengen hadir di majelis ilmu ya. Ustaz, ya kan orang tua yang melahirkan bukan satu anak aja ya, kayak ada 5 orang anak ini baik, anak ini nggak baik, anak ini baik, anak ini nggak baik, sama anak ini baik gitu. Ini kalau seandainya si anak yang baik ini dia lagi ngaji gitu, tapi si anak yang satu ini yang nggak baik lagi berbuat maksiat, nah itu gimana tuh Ustaz? Masya Allah. Ini apa sih maksudnya ya, pertimbangan yang didapat sama orang tua itu gimana gitu? Iya, ada efeknya nggak? Iya. Gimana Ustaz? Waduh, Masya Allah, berat ini pertanyaan. Iya, Pak Haji sih anaknya 5. Iya, saya nggak nyebut anaknya ada berapa gitu. Masya Allah, benar-benar. Iya, jadi saya pun katakan dititipkan oleh Allah anaknya berapa. Lantas anak tersebut, ya katakan yang ngaji mah, na'udzubillah summa na'udzubillah, itu adalah godaan setan, tergoda anak tersebut melakukan maksiat. Nah, apakah orang tuanya terbawa? Nah, dalam wasilah anak itu lahir, hadirnya dia di alam dunia, wasilahnya dengan orang tuanya. Meskipun tanpa dihadiahkan, baik atau buruknya, maka orang tuanya tersebut akan menerima bagian daripada apa yang dilakukan oleh anak. Gitu. Bagusnya anak itu sering selawatan, alhamdulillah. Siapa orang tuanya ke bawah? Pas begitu habis selawatan dia bercanda, pecahin kaca. Siapa orang tuanya? Kena kan kebagian. Gitu ya. Seenggaknya anak itu maka katakan ya masih anak-anak, tetap nanti ditanyain orang tuanya. Gitu. Berarti kaitan itu tersebut kita mempunyai anak. Nah, sedangkan anak itu banyak, ada yang lurus, ada yang bengkok. Apabila yang bengkok
tersebut membawa mafsadat, membawa kerusakan pada kedua orang tuanya, gitu katakan. Lantas itu bagaimana? Harus ada bahasa, gitu. Kalau misalkan emang itu balik, berarti kalau misalkan belum balik, memang sepenuhnya kepada kedua orang tua. Tetapi kalau misalkan sudah balik, nah sudah balik, awas kamu sudah balik, berarti walaupun emang kaitannya anak dengan orang tua itu masih satu darah, nah sekarang bikin sekat, bikin sekat. Nah yang baiknya mah nyambung, tapi yang jeleknya awas. Orang tua tidak mau tanggung jawab. Kamu sendiri mulai sekarang belajar bertanggung jawab kepada diri kamu sendiri. Itu ada bahasa. Meskipun secara dunia tetap gitu, namanya orang tua mah, ya Allah kasihan. Nyambung lagi, gitu katakan ya. Iya, jadi kalau misalkan ada anak yang kurang baik, nah kita bahaskan, kita ucapkan, gitu ya. Nah, kamu ngaji, gitu. Dari kecil juga kamu kan diarahkan sama ayah, sama ibu, kamu tuh biar bisa ngaji. Kenapa kamu gak mau, gitu? Ayah sudah berkewajiban melaksanakan perintah Allah bahwa sebagai orang tua harus memerintahkan anaknya untuk mengenal ilmu Allah. Tetapi kamu ini beda dengan yang lainnya, katakan. Nah, gitu. Maka dengan detik ini kamu sudah balik, itu sudah menjadi tanggung jawab kamu. Nah, saya sebagai orang tua kamu tidak bisa, itu katakan bahasa memutuskan, gitu. Saya tidak mau tanggung jawab atas perilaku yang kelakuan buruk yang kamu lakukan, gitu. Itu menjadikan suatu sekat, gitu. Asal ada ucapan itu ya akan, gitu, untuk menyekat antara supaya yang dilakukan oleh anak itu tersebut membuat kerusakan, maka orang tuanya tidak menjadi tanggung jawab, begitu. Itu pun ya, harus benar-benar katakan sesuai itu umur baliknya berapa, apakah dia sudah balik atau belum, gitu. Jadi kalau misalkan belum balik mah tetap itu menjadi kewajiban orang tua, gitu ya. Jadi ada bahasanya, kalau misalkan harta orang tua dipakai tidak benar, tidak ridho, tidak ikhlas, itu dipakai maksiat, dipakai nggak benar, itu namanya penyekat. Tapi kalau misalkan dipakai kebenaran di jalan Allah, ridho, ngalir kepada kedua orang tuanya. Jadi bukan cuma sesuatu yang baik saja akan mengalir kepada kedua orang tuanya, yang buruk pun itu akan mengalir kepada kedua orang tuanya, gitu ya. Nah, sebelum saya tutup, saya mohon ikhlas ridhonya untuk membacakan Fatihah. Insyaallah kalau Allah mengizinkan, setelah ini saya mau berangkat silaturahmi gitu ke Lampung. Mudah-mudahan lancar, diberi kemudahan, sehat walafiat selalu, berkah selamat dari berangkat sampai datang lagi ke rumah. Dan mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, baik yang kecil maupun yang besar. Terkhusus sekali dengan berkahnya Fatihah, Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh, salihah. Bi barakatil kitab bismillahirrahmanirrahim.
warahmatullahi